Selamat pagi. Izinkan kami menyapa Oma, Opa, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, serta anak-anak sekalian yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah kebaktian umum hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Kita percaya semua ini terjadi oleh karena kasih dan berkat serta penyertaan Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa informasi warta lisan. Yang pertama, Persekutuan Kamis Adi Sucipto, yaitu persekutuan wanita yang akan dilaksanakan secara daring pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema menjadi wanita tangguh dan berani, itu dengan belajar dari Deborah, dengan fasilitator Kak Greta. Warta lisan yang kedua itu peduli bencana. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa hari yang lalu kita telah mendengar berita bahwa telah terjadi gempa yang melanda saudara-saudara kita yang ada di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Sebagai bentuk kasih dan peduli kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah, GKI Adi Sucipto membuka penggalangan dana kepedulian untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah di sana. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membantu dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening Caspel GKI Adi Sucipto, yaitu rekening BCA dengan nomor 69758000222. Berapapun yang kita berikan dapat menjadi bantuan yang sangat berarti bagi saudara-saudara kita di sana. Tuhan memberkati kerelaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta yang ketiga itu info tentang sarasehan yang beberapa lalu kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kami sampaikan berkenaan dengan proses pemanggilan calon pendeta atas diri Penatua Agatha Karis Wibisono Putra, bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 yang lalu telah diadakan sarasehan antara anggota jemaat dan simpatisan, calon pendeta, majelis jemaat, dan pendeta konsulen. Dalam kesempatan tersebut kami telah menerima banyak sekali saran dan masukan yang bersifat membangun dan sangat berharga untuk memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan calon pendeta dimaksud. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu Saudara dalam acara sarasehan tersebut. Dan sebagai tindak lanjutnya akan segera dibentuk tim pembimbing yang terdiri dari perwakilan anggota jemaat dan perwakilan dari anggota majelis jemaat yang bertugas untuk membimbing dan mendampingi calon pendeta dalam mewujudkan komitmennya. Marilah kita dukung dalam doa agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik atas perkenan dan pertolongan Tuhan. Demikian warta lisan untuk minggu ini. Informasi lebih lanjut dapat Bapak Ibu Saudara dapatkan dalam warta jemaat baik versi cetak maupun digital. Bapak Ibu terkasih, ibadah minggu ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus partisipatif. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti perjamuan kudus bersama keluarga dari rumah masing-masing dengan menyiapkan roti dan anggur. Roti dan anggur bisa digantikan dengan kue dan teh atau dengan makanan minuman yang lain. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ibadah pagi ini mengambil tema
memahami, mengalami, dan melakukan. Dengan pelayan firman Bapak Pendeta Hadi Witanto. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan kebesarannya hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kawan-kawan, kita bernyanyi gembira. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua bersama-sama dengan sukacita dan gembira akan memulai ibadah kita dan sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Kita mengaku bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih, silakan duduk saudara. Berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa, kita mengutarakan segala permohonan mengenai kehidupan. Namun, dalam penantian jawaban Tuhan atas permohonan kita, tanpa sengaja maupun disengaja, kita melakukan pelanggaran. Untuk itu kita akan berdoa memohon pengampunan Tuhan agar dosa-dosa kita diampuni. Dengan memohon pengampunan, kita dilayakan di hadapannya. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa.
Bapa, seringkali kami menutupi segala dosa dan kesalahan kami dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, sudilah kiranya Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah, ya Bapa, ubahkanlah hidup kami seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berdiri sebagai jemaat Tuhan yang sudah datang mengaku dosa, kita semua kembali mau bersama-sama meyakinkan diri kita berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan demikian. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, ribuan tahun hingga selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, dan puji namanya. Surga
Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang memelihara dan menjaga kami ingin menyambut dengan rasa syukur jikalau kami yang adalah orang-orang berdosa dan kami selalu mengingat itu, tetapi kami juga senantiasa diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kami, yang bersedia untuk menghadirkan pengampunan kepada kami. Karena itu kami ingin memuji nama Tuhan. Kami ingin menyambut dengan rasa syukur anugerah keselamatan yang Tuhan beri, yang kami imani karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi biarlah kami senantiasa juga dituntun oleh Roh Kudus, agar rasa syukur kami bukanlah kata-kata semata. Rasa syukur kami harus ditunjukkan melalui tindakan-tindakan dalam hidup yang nyata. Dan tindakan-tindakan itu juga kami lakukan karena kami memahami, karena kami mengalami, karena kami mengerti dengan baik apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dicontohkan oleh Kristus kepada kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mau kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman. Kami memohon pimpinan Roh Kudus, agar kami semua dituntun oleh Tuhan sendiri untuk mengerti, untuk mengalami perjalanan bersama dengan Kristus, untuk memiliki kemampuan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga rasa syukur kami menjadi nyata dan penuh. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersabdalah Tuhanmu, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu senang langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah sungguhku, sehingga hatiku teduh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang ada di gedung gereja ini maupun kita semua yang ada di rumah masing-masing. Saudara-saudara, kita bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 43 sampai dengan ayat 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi,
engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi buat kita semua yang di sini maupun saudara-saudara semua yang ada di rumah masing-masing atau bahkan mungkin di manapun saudara-saudara berada. Saudara-saudara, meskipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi dan kita masih harus ibadah dengan cara yang tidak biasa, harus dengan cara online, kita berharap kita semua berdoa bahwa Roh Kudus tetap memberikan kepada kita semangat dan iman yang tetap hidup, sehingga kita semua dapat memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Ibadah yang berbentuk berbeda tidak akan pernah membuat bagaimana relasi kita dengan Tuhan seharusnya terjadi. Kita harus tetap percaya bahwa kita hidup dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya ingin mulai renungan ini, khotbah ini dengan soal beriman, saudara-saudara. Saya rasa barangkali ini sudah menjadi bagian dari perenungan berulang-ulang sepanjang masa pandemi ini sejak awal tahun yang lalu. Tapi tidak ada salahnya untuk kita kembali lihat. Saudara-saudara, kira-kira apa yang saudara-saudara definisikan ketika kita bicara tentang beriman? Apa itu beriman? Saudara-saudara, kalau menggunakan arti kata dari beriman itu sendiri dalam bahasa Yunani adalah percaya. Ya, jadi kalau saudara-saudara mendefinisikan secara sederhana bahwa beriman itu adalah soal percaya, memang benar ya. Beriman adalah soal percaya. Tapi bagaimana kita mengekspresikan atau bagaimana kita memahami beriman yang adalah percaya itu lebih jauh? Maka biasanya saudara-saudara kita semua akan mencoba menambahkan percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat di dalam Injil Yohanes, bukankah cerita tentang pemanggilan Tuhan Yesus, murid-murid pertama dari Tuhan Yesus itu menunjukkan tentang para murid pertama itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi benar saudara-saudara, beriman adalah soal percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mau terus tanya, dan saudara-saudara kita semua bisa bersama-sama mencoba untuk berpikir lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengekspresikan percaya kepada Tuhan Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ketika kita berhadapan dengan pandemi. Bagaimana kita berhadapan dengan konteks hidup kita yang tidak selalu mudah. Nah, saudara-saudara, saya yakin akan ada banyak sekali variasi orang menjawab tentang percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Saya hanya ingin mencoba mengambil satu saja contoh untuk kita coba lihat dengan kritis. Beberapa orang kemudian mulai mengatakan secara spontan percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah konteks hidup kita adalah pokoknya percaya saja. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak bisa kita tahu, pokoknya percaya saja. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Berserah saja kepada Tuhan. Saya rasa saudara-saudara ini sangat diinspirasi oleh konsep bahwa berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Ada di dalam Injil Yohanes juga ya saudara-saudara, ketika peristiwa Thomas yang terkenal itu, dan selalu cerita itu lalu menjadi semacam pemahaman bahwa Thomas itu contoh orang yang kurang percaya. Saya sendiri sudah beberapa kali membuat kritik ya secara kritis bahwa sebetulnya peristiwa itu ingin menunjukkan sesuatu yang jauh sekedar menunjuk Thomas sebagai orang yang tidak percaya. Tapi
Konsep cerita itu begitu kuat. Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Orang yang tidak melihat Tuhan Yesus sebenarnya maksudnya, tapi tetap mampu percaya. Gereja Tuhan seperti kita ini. Tapi lalu itu begitu kuat menjadi ekspresi iman, sehingga lalu percaya beriman itu adalah pokoknya percaya saja. Kita nggak ngerti, pokoknya percaya saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya percaya saja. Ada pandemi, pokoknya percaya saja. Ada situasi yang sulit, pokoknya percaya saja. Jelek nggak? Kelihatannya tidak terlalu jelek ya, karena kita berserah kepada Tuhan. Tapi saya pakai contoh yang lebih nakal sekarang. Beberapa teman waktu SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah di Fakultas Teologi. Ketika ujian, tidak bisa. Aduh, pokoknya percaya saja. Ketika harus berhadapan dengan situasi yang berat, harusnya mempersiapkan diri dengan serius. Sudahlah, pakai iman saja. Bahasa itu adalah bahasa yang saya ingat sekali bahkan di tengah-tengah mahasiswa teologi ketika tidak bisa menjawab ujian. Pakai iman saja jawabnya. Lah, memangnya iman bisa tiba-tiba membuat kita jadi orang yang pinter ya? Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mulai melihat bahwa konsep percaya saja itu tidak salah, 100% itu benar. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, apakah itu lalu berarti sama dengan kita tidak perlu usaha, kita tidak perlu kritis, kita tidak perlu mempersiapkan diri, kita tidak perlu serius, kita tidak perlu bertanggung jawab, pokoknya serahkan saja kepada Tuhan, pokoknya percaya saja. Di tengah-tengah pandemi, gereja diam saja, pasrah saja. Bukan cuma soal pasif, saudara-saudara, tapi ini pelan-pelan bisa membuat apa yang disebut sebagai fatalistis. Jadi dalam kehidupan beriman, kita bukan menjadi orang yang betul-betul mencoba untuk mencari, menggali, menemukan, memahami kehendak Tuhan untuk kita upayakan dan kerjakan, tetapi menjadi orang yang diam, pasif, bahkan fatalistis, tidak mengupayakan sesuatu yang baik dan benar. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya rasa saudara-saudara mulai bisa menemukan kaitan. Saya ingin mengaitkannya sekarang dengan tema kita pada saat ini. Ketika tema kita mengatakan memahami, mengalami, dan melakukan. Beda banget kan dengan soal pasif tadi ya, saudara-saudara. Ini adalah tema yang sangat baik untuk kita kaitkan dengan soal beriman. Beriman itu betul percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus adalah soal percaya yang harus paham, harus mengerti, mengalami dengan baik. Dan iman itu adalah bertindak. Beriman itu adalah melakukan sesuatu. Nah, mari sekarang kita coba lihat ya apa yang dikatakan oleh Yohanes 1. Salah satu cerita yang menarik dan cukup terkenal saya rasa ketika Tuhan Yesus memanggil para murid pertama. Sebetulnya sudah dimulai dari ayat 35 ya. Kita sekarang baca bagian yang keduanya yaitu ayat 43 sampai dengan 51. Sejak ayat 35 Tuhan Yesus sudah memulai memanggil murid pertama. Mulai dengan Andreas dan kemudian sekarang Filipus. Lalu Filipus juga memanggil Nathanael sehingga lalu mulai berkumpullah para murid-murid pertama. Saya tidak mau terlalu panjang lebar menjelaskan cerita yang sudah kita baca sama-sama, tapi saudara-saudara ada kata kunci di dalam Yohanes 1 ini ketika Tuhan Yesus memanggil murid pertama. Dua kata sebetulnya, bukan cuma satu kata. Dua kata kunci, yaitu marilah dan lihatlah. Jadi saudara-saudara kalau kita melihat dengan baik, di situ ada kata marilah dan lihatlah. Saudara-saudara bisa melihat di ayat 47 ketika Filipus berkata kepada Nathanael, mari dan lihatlah. Kita juga bisa melihat kata-kata itu dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat-ayat sebelumnya ketika Tuhan Yesus memanggil Andreas. Ayat 39, marilah dan kamu akan melihat. Kalau menggunakan kata lebih harafiah, saudara-saudara, kata mari itu juga bisa diterjemahkan datanglah. Jadi datanglah dan lihatlah. Dan kalau kita melihat cerita ini, setiap kali para murid pertama datang dan melihat Tuhan Yesus, maka kemudian mereka menjadi percaya. Saudara-saudara, apa yang kira-kira bisa kita pelajari di sini? Datang dan lihatlah di dalam Injil Yohanes. Di dalam Yohanes 1 adalah semacam pembukaan untuk seluruh cerita dalam Injil Yohanes yang lebih panjang. Yaitu ketika para murid diajak untuk bukan hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Kalau hanya nyebut nama Tuhan Yesus gampang.
Kalau hanya berkata-kata bahwa inilah yang disebut para nabi yang datang dari Nazaret dan seterusnya, itu mudah. Tetapi datang dan lihatlah adalah panggilan Tuhan Yesus kepada para murid untuk ikut hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk mencoba hidup, mengalami dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian menjadi orang-orang yang bertindak sama dengan Tuhan Yesus. Saya rasa saudara-saudara, saya bisa mengajak kita untuk memahami apa yang saya katakan tadi dengan melihat Yohanes 17. Di dalam Injil Yohanes 17, doa Tuhan Yesus yang terkenal kepada para muridnya, saudara bisa baca dari ayat 1, saya tunjuk saja dari ayat 17 sampai dengan 21. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid dan kepada seluruh orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Kemana? Ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kalau ada yang sakit, tolonglah. Bukan cuma ditunjuk-tunjuk jadi dosa. Saudara bisa mengingat cerita Yohanes 9. Kalau ada yang membutuhkan perhatian, bantulah. Jangan cuma bicara beriman tapi kita tidak melakukan sesuatu. Kalau kita menemukan persoalan-persoalan, carilah makna. Carilah kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Sesuatu yang membutuhkan pemikiran, membutuhkan jawaban. Tidak selalu jawaban mudah. Tidak selalu segala sesuatu kelihatan jelas di depan kita. Tapi kita harus mencari makna. Mencoba menerjemahkan tindakan. Karena itu saya menggunakan kata-kata Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dunia. Saudara-saudara, bukankah ini seharusnya jadi berita Natal? Saya mengatakan itu beberapa kali di dalam khotbah Natal kemarin. Natal itu kan bukan cuma mengatakan Tuhan sudah datang. Natal itu adalah kita mengatakan Tuhan yang sudah datang itu harus bersama-sama juga dengan kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan yang sudah datang itu. Berjalan bersama, belajar bersama, mencari kehendak Tuhan. Apa artinya kalau Allah sudah datang menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini? Tuhan menjadi ikut lemah, ikut rentan di tengah-tengah dunia, bahkan menjadi manusia. Ikut dicobai, ikut ada di dalam salib, dan di tengah-tengah caci maki banyak orang. Apa yang dia kerjakan dan perjuangkan. Dari situ kemudian kita tahu bahwa Tuhan Yesus memperjuangkan cinta kasih, kehidupan yang baik dengan sangat luar biasa sampai mati. Jadi tidak takut mati karena itulah yang menjadi tujuan hidup, memperjuangkan kehendak Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini rasanya kita bisa menerjemahkan beriman lebih jelas. Apa itu beriman, saudara-saudara? Beriman adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus adalah soal bagaimana kita datang dan melihat Yesus. Datang dan melihat Yesus adalah soal kita mau belajar, mengerti, menerjemahkan, mengalami hidup bersama Kristus, berjalan bersama Kristus, bertindak seperti Kristus. Beriman adalah soal betul-betul mencoba menerjemahkan tantangan yang ada di depan di tengah-tengah hidup kita. Menerjemahkannya dalam dialog yang kuat untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Apa yang seharusnya dilakukan di tengah-tengah hidup ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita ada di tengah-tengah ujian berat, ketika kita memasuki sebuah tantangan hidup, ketika kita ada di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, orang yang beriman bukanlah orang yang diam, saudara-saudara. Orang yang beriman bukan hanya orang yang sibuk berkata terserah Tuhan. Bukan. Orang yang beriman adalah yang mau berjalan bersama Tuhan, mencari apa yang seharusnya dilakukan oleh kita. Apa yang harusnya kita perjuangkan. Saudara-saudara, kita tahu betul bahwa ada banyak sekali hal yang harus kita perjuangkan saat ini. Membantu, menolong, melakukan apa yang seharusnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, anggota keluarga kita yang sakit, anggota keluarga kita yang mungkin sendirian, orang-orang yang lemah,
mereka yang merasa tertindas dengan begitu banyak situasi, dengan begitu banyak keadaan yang tidak mudah sampai dengan saat ini. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk mendorong bahwa salah satu yang bisa dilakukan dan harus sebetulnya dilakukan oleh gereja, ya, bukan hanya terus-menerus mengeluh tentang kenapa ibadah tidak bisa terjadi seperti biasa lagi. Percayalah saudara-saudara, jikalau kita sampai pada waktunya, maka pandemi ini akan selesai, kita akan bisa kembali seperti biasa. Tetapi persoalannya sekarang adalah bagaimana gereja melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah ketika kita tidak bisa seperti biasa. Ketika komunitas tersebar, ketika persekutuan tidak menjadi kuat, ketika ada banyak orang merasa sendirian, bahkan ketika banyak orang merasa sangat putus asa dalam hidup. Apakah kita melakukan sesuatu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan? Saudara-saudara, pada saat ini kita semua bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus, dan kita tahu betul bahwa perjamuan kudus adalah sebuah perayaan untuk menunjukkan sikap iman bahwa kita mengerti, bahwa kita mengalami, bahwa kita mau melakukan sesuatu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, saudara-saudara, barangkali kita perlu terus memohon penyertaan Roh Kudus supaya kita menjadi gereja yang menerjemahkan makna hidup dengan cara yang benar. Saya ingin menutup renungan ini dengan barangkali isu yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Saudara-saudara barangkali mengikutinya ya, perdebatan antara apakah kita menerima vaksin atau kita menolak vaksin. Ya, saudara-saudara, ini jadi ramai sekali. Saya tidak tahu apakah kita terlibat, karena bagi saya dan banyak orang, kita kan semuanya memikirkan apa yang bisa membantu kita lebih cepat sembuh, itu aja gitu ya. Pandemi ini segera selesai. Kita tidak terlibat dalam begitu banyak cerita. Tapi saudara, kalau kita mendengar sedikit di sana dan di sini, macam-macam orang yang bilang dari bahwa jangan terima vaksin karena vaksin itu akan digunakan untuk memata-matai hidup kita. Teori konspirasi, ada chip yang dimasukkan ke dalam vaksin itu, nanti masuk ke dalam tubuh kita. Lalu setiap saat tinggal ada yang cetrek on off, kita hidup atau kita mati. Ya, aduh ini nyebelin nih ya, calon pendeta nih ya, penatua Agatha bikin mati aja, off, mati. Begitu misalnya ya. Dari cerita bahwa vaksin ini belum teruji dengan sangat baik. Jangan terima, ini berbahaya, bisa mematikan, bisa berbahaya sekali untuk hidup orang-orang lansia. Orang-orang yang lain marah lebih keras lagi untuk mengatakan bahwa kita tuh harusnya terima, jangan ribut soal macam-macam. Saudara-saudara, oke. Saya tidak akan bercerita dan mengajak kita untuk masuk di dalam perdebatan ini. Kalau saudara-saudara suka tentu bisa saudara ikuti dimanapun, media massa dan media sosial. Tetapi yang saya ingin ajak kita semua adalah begini, saudara-saudara. Di tengah-tengah perdebatan model seperti ini, kadang-kadang pertanyaan saya satu. Apakah orang-orang yang berdebat, berbicara, menggunakan banyak argumen, ini semua adalah orang-orang yang memang betul-betul mencoba berpikir untuk kehidupan. Betul-betul memang berpikir memperjuangkan kebenaran. Mencoba untuk memperjuangkan apa yang baik. Mencoba untuk betul-betul menggali sesuatu, mencoba untuk betul-betul mengupayakan apa yang benar menurut kehendak Tuhan, atau hanya menjadi orang-orang yang sibuk berdebat sebetulnya semata-mata hanya demi apa yang mereka pikirkan tanpa benar-benar mencoba untuk mengaitkannya dengan kehidupan bersama, cinta kasih seperti yang Kristus perjuangkan. Saudara-saudara, apapun dan bagaimanapun sikap kita, seharusnya kita betul-betul mencoba memahami, menggali, menemukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup. Ketika ada begitu banyak orang berjuang untuk memulihkan keadaan ini, begitu banyak orang yang berusaha untuk memulihkan keadaan ini. Ada begitu banyak orang di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang mempertaruhkan nyawa untuk menolong setiap orang yang sakit. Ketika kita punya peran sebagai orang pengambil keputusan, orang-orang yang ada di DPR, orang-orang yang ada di tempat-tempat yang strategis untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik tentang negara ini. Orang-orang yang betul-betul tahu dan bergerak di tengah-tengah bisnis dan di tengah-tengah upaya untuk supaya vaksin ini bisa disebarkan kepada banyak orang. Di tengah-tengah kita semua yang berharap untuk bisa sembuh
dan ada di tengah-tengah keadaan yang sehat. Saudara-saudara, apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk memahami keadaan ini, berusaha untuk menerjemahkan keadaan ini, dan kemudian menemukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara, kita bukan hanya menjadi orang yang sibuk berbicara, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mencoba untuk menemukan, mengalami, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, semoga ini boleh terus menolong kita untuk kita bisa bertindak dengan benar. Kita semua mencoba untuk menerjemahkan apa yang ada saat ini, semata-mata demi kebaikan, demi cinta kasih, demi kehendak Allah di tengah-tengah dunia. Biarlah Roh Kudus menolong kita supaya kita memiliki rahmat untuk berjalan dalam kebajikan, di dalam rahmat dan di dalam cinta kasih. Tuhan memberkati dan menolong saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman yang telah disampaikan, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersama-sama bersatu hati dan mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau bersama-sama berdoa untuk kehidupan kami saat ini. Pergumulan umat manusia, bukan cuma di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia ini. Karena pandemi COVID-19 yang belum mereda, bahkan mungkin di beberapa tempat, di beberapa bagian menguat. Begitu banyak nyawa yang harus hilang, begitu banyak orang yang berduka dan berjuang untuk sembuh, begitu banyak biaya yang dikeluarkan, begitu banyak akibat yang terjadi di tengah-tengah perekonomian dan kehidupan sosial, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah kehidupan dan relasi anak-anak kami. Ada begitu banyak persoalan dan tantangan hidup yang saat ini terjadi. Tuhan, berikanlah kepada kami, juga pada gereja Tuhan, termasuk jemaat Tuhan GKI Adi Sucipto ini. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami dapat memahami bahwa ini adalah hidup dan tantangan kami, bahkan panggilan kami. Bahwa di tengah-tengah situasi ini kami menjadi orang-orang yang bukan hanya sibuk berbicara tentang iman dan rasa percaya, tetapi kami tidak berbuat apa-apa. Tolonglah agar Roh Kudus-Mu menolong membantu kami, supaya kami mampu menjadi gereja yang mencari, mengerti, menerjemahkan, memahami, mengalami, dan mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang seharusnya kami dapat lakukan. Berikanlah kemampuan kepada jemaat Tuhan di sini dan gereja Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan di tengah anak-anak, di tengah orang-orang tua, kaum lansia, di tengah-tengah masyarakat dengan perekonomian yang menjadi sangat terbatas, di tengah rasa stres, di tengah-tengah kesendirian. Berikanlah kemampuan kepada gereja untuk dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Berikanlah kepada kami semua anggota jemaat, dimanapun dan siapapun kami, apapun peran yang kami dipercayakan oleh Tuhan untuk kami lakukan.
Tuhan tolong agar kami juga dapat menjadi orang-orang beriman yang menerjemahkan, yang mengerti, yang mengalami, dan bertindak dengan benar. Berikanlah dan tolonglah para anggota pemerintahan dan mereka semua yang memiliki peran-peran penting di tengah-tengah bangsa ini. Jangan biarkan kepentingan bisnis menguasai kepentingan-kepentingan kemanusiaan. Jangan biarkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok menguasai dan menghilangkan cinta kasih demi kehidupan yang lebih besar. Jangan biarkan keangkuhan untuk berbicara menguasai sehingga kami tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang tidak dalam informasi yang kami dapatkan. Jangan biarkan kehidupan ini menjadi kacau oleh pertentangan-pertentangan yang seharusnya diselesaikan. Sehingga lalu akhirnya cinta kasih dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan justru diabaikan. Di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah persoalan ini, umat-Mu membutuhkan orang-orang yang bukan hanya menempelkan agamanya di belakang nama mereka, yang bukan hanya menempelkan kata iman dan beriman di dalam hidup mereka, tetapi orang-orang yang betul-betul tahu apa yang seharusnya diperjuangkan, apa yang seharusnya dilakukan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, secara khusus anggota jemaat GKI Adi Sucipto. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang ada dalam proses pemulihan. Kami ingin menyebut Bapak Sudoyo Prayitno, Bapak Gunawan, ayah dari Ibu Chandra, Bapak Badar Adi Susanto, ayah mertua dari Ibu Chandra, Ibu Tan Biknyo, ibunda dari Ibu Lina, Bapak Nugroho, ayah dari Ibu Lina, Bapak Sukimin, mertua Mas Filia, keluarga Bapak Ian, staf kantor yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah cinta-Mu tetap hadir, semangat-Mu tetap hadir di tengah-tengah hidup mereka. Dan pakailah kami, pakailah orang-orang di sekitar mereka untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, menerjemahkan apa yang seharusnya kami lakukan bagi mereka. Kami tetap mau berdoa dan mengingat untuk semua pergumulan-pergumulan, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, dan kehidupan yang lebih besar. Biarlah Tuhan tolonglah kami, supaya kami mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan. Kami ingin bersama-sama dan bersuka cita bersama mereka yang berulang tahun. Kami ingin berdoa bagi Saudara Anton Zebua, Bapak Bambang Supriyambodo, Bapak Edi Rahmanto, Saudara Kinanti Pangastuti, mereka yang berulang tahun pernikahan, Bapak Helder Sihombing dan Ibu Emi Lumbantobing, Bapak Edi Rahmanto dan Ibu Christine, dan mungkin banyak orang-orang lain yang bersuka cita dengan berbagai berkat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah cinta kasih-Mu hadir di tengah-tengah hidup kami, hidup mereka semua. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat bagi kami semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kami memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Persembahan ini didasari dari kitab Matius ayat 7 pasal 7. Mari kita baca bersama-sama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mengumpulkan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kuduskan dan layakkan persembahan ini.
Kami menyerahkan juga para majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka menggunakan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita Memuliakan namanya. Utus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan hidup kita. Biarlah kita terus dapat belajar, mengerti, mengalami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sehari-hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya beserta dari saudara sekalian. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Handi Witanto yang sudah berkenan melayani pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Bapak Pendeta Hadi Witanto adalah Ketua Umum BPMS GKI, Badan Pekerja Majelis Sinode. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Hadi Witanto. GKI Adi Sucipto sangat beruntung pada minggu pagi hari ini mendapatkan pelayanan firman dan sakramen perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta Hadi Witanto. Beliau adalah Ketua Umum BPMS GKI. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas ibadah yang pagi hari ini boleh melayani. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selanjutnya, marilah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan di dalam masa pandemi ini, mari kita selalu ingat pesan Ibu
untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi keamanan dan kesehatan kita semua. Ibadah telah usai, sampai berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.